semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nana Putri, saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, hari ini saya itu bakalan membahas salah satu kisah nyata atau kasus nyata yang saya temui di Bandung, tepatnya di sekolah dasar di Bandung Timur. Nah, lalu saya akan mengaitkannya dengan dua teori yang ada pada psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada behaviorism, lalu yang kedua itu ada constructivism. Nah, lalu saya akan mengaitkannya juga dengan satu konsep kurikulum merdeka dalam pembelajarannya. Nah, untuk contoh kasusnya, yaitu saya memiliki murid yang dia itu tidak memiliki motivasi belajar atau low motivation. Jadi dia itu tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri, entah itu di rumah ataupun di sekolah, karena dia menganggap bahwa belajar itu menyulitkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang lain berlomba-lomba untuk mengerjakan tugasnya atau berlomba-lomba saat mengerjakan isian singkat di sekolah, dia itu memilih untuk diam dan bahkan dia itu memilih untuk keluar kelas untuk menikmati waktu sendirinya. Suatu saat ketika ujian, dia itu mendapatkan nilai yang sangat rendah. Dan ketika membuat proyek pun dia selalu tertinggal. Dan respon teman-temannya itu kurang memotivasi mungkin ya, dan membuat dirinya itu lebih terpuruk lagi. Contohnya, dia pernah bikin proyek, semua membuat proyek dalam satu kelas. Ketika teman-temannya sudah selesai, dia itu tertinggal. Dan ketika saya tanyakan, kenapa belum selesai? Dia selalu menjawab, aku nggak bisa bu, aku nggak bisa. Aku itu bodoh, aku nggak bisa mengerjakan tugasnya. Aku tidak bisa membuat proyek ini menjadi proyek yang sempurna. Katanya seperti itu. Lalu, respon teman-temannya itu sangat berbeda dengan dirinya. Ada yang mengatakan sama dengan dirinya bahwa dirinya itu bodoh. Lalu ada yang menyemangatinya dengan sangat baik. Lalu suatu saat saya menegurnya di depan kelas dan mengatakan, kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, silahkan tunggu di luar. Ya, saya tahu itu memang ancaman, tapi itu adalah salah satu bentuk hukuman supaya dia itu bisa jerat terhadap perilakunya sendiri. Memang itu berefek, tetapi hanya berefek hanya 1-2 hari saja. Setelah itu dia kembali lagi seperti semula, tidak mengerjakan tugas, tidak bersemangat, dan tidak mau belajar. Jika mengaitkannya dengan teori psikologi pendidikan, yaitu behavioristik, seharusnya saya itu memberikan penguatan yang lebih positif lagi atau tidak memberikan hukuman. Tetapi seharusnya yang saya lakukan adalah memberikan reward berupa poin atau bintang atau sekedar mengapresiasi apa yang telah dia lakukan. Walaupun dia hanya menjawab tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan ataupun dia mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Yang seharusnya saya lakukan seperti itu. Nah, jika mengaitkan dengan teori kedua psikologi pendidikan, yaitu constructivism, yang dimana saya sebagai guru itu hanya menerapkan satu gaya belajar aja, yaitu teacher center, yang dimana saya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk selalu melihat saya dan mendengarkan penjelasan dari saya saja, sehingga anak tersebut itu tidak memiliki teman belajar ataupun gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang saya lakukan seharusnya saya itu lebih bervariatif ketika mengajar, lalu memberikan games dalam pembelajaran ataupun memberikan kelompok kecil untuk belajar bersama, sehingga anak tersebut itu memiliki ruang untuk mengintegrasikan segala hal yang ada dalam dirinya. Lalu yang terakhir saya akan mengaitkannya dengan kurikulum merdeka dalam pembelajaran yang harus saya lakukan. Saya seharusnya memberikan waktu luang yang lebih banyak lagi, dalam artian saya memberikan
kefleksibilitasannya ketika dia mengerjakan tugas. Lalu saya memberikan minatnya dia itu seperti apa dan mau apa. Ketika saya sudah mengetahui minatnya kemana, mungkin akan saya arahkan kepada hal yang dia sukai. Contohnya, dia itu sangat suka dengan eksperimen yang ada di pembelajaran. Kayak dia suka eksperimen yang simple, yang bisa dia dapatkan atau dia lakukan sehari-hari. Contohnya kayak dia membuat gunung meletus dari cuka dan juga baking soda. Ketika itu disatukan, itu akan terjadi reaksi menyembur ke atas. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat dia sukai. Lalu saya akan memberikan lebih banyak waktu untuk dia belajar lebih banyak lagi dan juga akan lebih meluangkan waktu ketika pembelajaran di kelas maupun saat di luar kelas. Dengan hal ini, saya rasa anak tersebut itu akan meningkat kepercayaan dirinya karena dia tidak merasa terburu-buru, karena dia tidak merasa tertinggal oleh teman-temannya. Daripada saya harus menegurnya, mungkin saya akan lebih meluangkan waktu dan memberikan hal-hal yang membuatnya nyaman untuk belajar di dalam kelas. Demikian pemaparan kasus yang saya kaitkan dengan dua konsep prinsip psikologi pendidikan, yaitu behaviorism dan juga constructivism, serta satu konsep kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Alangkah baiknya kita sebagai guru itu bisa mengenali lebih dekat lagi atau lebih aware lagi terhadap siswa-siswi kita yang ada dalam kelas kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!